Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NPM 18401115. Saya di sini akan membacakan materi tentang parasit platyhelminthes. Parasit platyhelminthes. Parasit platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan. Yang pertama monogenia, digenia, tremonoda, dan cestoda. Parasit dari platyhelminthes yang paling banyak menyerang ikan atau kelompok atau kelas monogenia, contohnya itu Gridocatylus dan Dectogyrus. Parasit platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Ektoparasit. Ektoparasit itu merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inangnya atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Rhodactyliasis, Dactylosiasis, Diplozosiniasis, Gridodactyliasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antara induk ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat infeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulitnya berwarna keabuan, produksi linder berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat, serta warna agak gelap di sebagian keseluruhan tubuh. Penularannya mirip dengan parasit Diplomycosis melalui inang atau perantara, yaitu sifat perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh sifat air, kemudian dimakan oleh ikan. Kan tidak berarti pencegahannya tuh dapat endoparasit. Endoparasit merupakan pada bagian dalam parasit platyhelminthes Isosis dan Lithocetus sanguiniclosis. Penyebabnya adalah parasit merupakan inang selanjutnya itu parasit jamur. Pengertian dari jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan itu berperan sebagai saprofit. Namun beberapa jenis jamur tuh bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris tuh jamur disebut fungi atau fungus. Peran fungi itu ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Yang bermanfaat tuh diantaranya fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik. Jamur itu ada yang bisa dimakan dan ada juga yang tidak bisa dimakan. Terus bisa digunakan sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, terus sebagai pengendali penyakit secara hayati. Yang bersifat merugikan diantaranya itu sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan.
Terus selanjutnya itu ada parasit jamur ikan pada ikan. Itu yang ada saprologenia, Brachyhimocosis, Trichodia, terus ada Chilodonella, terus ada Lithophonus. Saprolegnia itu penyakit watermold, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejalanya itu kapas berwarna sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Branchimocosis itu penyakit busuk insang, menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi, menginfeksi insang ikan. Terus gejalanya itu ikan malas bergerak, kesulitan bernafas, insangnya itu berwarna pucat dan mengeras. Trichodia menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dan musim panas ke musim penghujan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh lebih dari 2 hari. Gejalanya tuh iritasi insang, terus mengap-ngap sehingga ikan tuh sering menggantung di permukaan air. Nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Terus selanjutnya itu ada Chilodonella. Gerak lamban, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis serta insang. Yang selanjutnya itu Lithophonus, jamur sistemik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Terus gejalanya itu pada serangan ringan sampai dengan sedang, tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti bengkak dengan berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan pada organ yang diserang. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun perendaman dengan malacitigrin itu diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Sekian dan terima kasih. Materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.